Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat, para penguji tukin PPG dalam jabatan LPTK Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, nama saya Mektildis Lingo, guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 15 Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan pendidikan agama Katolik LPTK Santo Yakobus Maroke, gelombang pertama tahun 2025. Pada hari ini, tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pada kelas 8 semester 2 dengan materi Sakramen Baptis. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Baik, marilah kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Kita serta hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan dari pagi hingga pada saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mulai kegiatan yang kita kerjakan. Bimbinglah kami, sekiranya semua apa yang diberikan untuk mungkin sebentar pada Tuhan. Dan kami puji ini serta semuanya selawat. Amin. Terima kasih kepada Lucy yang sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Akan memeriksa kehadiran kalian. Aprilia Bahagia, Adrianus Darus, Andreas De Santo, Damian Sanjo, semua hadir? Pada pertemuan kali ini, jadi kita belajar tentang Sakramen Baptis. Tentang apa tadi? Sakramen Baptis. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami makna Sakramen Baptis dan simbol-simbol yang digunakan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami ajaran gereja tentang Sakramen Baptis sehingga mampu bersyukur atas sakramen yang diterimanya sebagai anggota gereja. Apa itu sakramen? Sakramen itu adalah sarana penyelamatan manusia kepada Allah. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, yaitu Sakramen Baptis, Sakramen Ekaristi, Sakramen Tobat, Sakramen Krisma, Sakramen Perkawinan, Sakramen Imamat, dan Sakramen Pengurapan orang sakit atau biasa disebut dengan sakramen apa? Sakramen minyak suci. Sakramen dianggap bagian penting dari kehidupan spiritual seseorang dan dianggap sebagai sarana untuk mengalami kasih Allah ke dalam kehidupan manusia. Apa yang kamu ketahui tentang Sakramen Baptis? Sakramen Baptis yaitu sakramen pertama kali yang diterima. Sakramen Baptis adalah sakramen yang pertama kali diterima. Tepuk tangan untuk yang kedua, apakah kamu sudah dibaptis? Apakah kamu pernah melihat orang menerima sakramen baptis? Pernah. Di mana kamu melihat orang yang menerima sakramen baptis? Di gereja. Apakah kamu tahu kalimat apa yang diucapkan imam pada saat membasuh
kepala calon baptis. Ya, Pepe. Aku membaptis engkau dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tepuk tangan untuk masih semangat? Semua berdiri dulu. Tepuk P5. Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Project Yes, yes, yes. Silakan duduk. Baik, sekarang perhatikan gambar yang ada di dalam. Jadi amati gambar. Bisa melihat gambar yang ada di depan? Bisa. Sekarang amati gambar di dalam. Lalu temukan ada 4 pertanyaan dari gambar yang terpampang di depan. Sudah melihat? Sudah. Oke. Apa yang kamu pahami dari gambar tersebut? Seorang imam sedang membaptis seorang bayi. Tepuk tangan untuk Kevin. Tapi apa yang kamu ketahui tentang pembaptisan dalam gereja Katolik? Mario? Mengalami kehidupan baru dalam Kristus dan menjadi bagian dari komunitas Kristen. Mengalami kehidupan baru dari Kristus dan mendapat kehidupan yang baru dalam Kristus. Oke. Apa saja kewajiban kita sebagai orang yang sudah dibaptis? Apa kewajiban kita sebagai orang yang sudah dibaptis? Ya, tanya. Mengikuti sakramen yaitu sakramen Ekaristi, pengakuan dosa dan mengasihi sesama. Mengikuti sakramen-sakramen yaitu sakramen Ekaristi dan sakramen tobat dan mengasihi sesama. Tepuk tangan untuk hanya. Adakah di antara anak-anak yang takut atau ragu mengakui dirinya sebagai orang Katolik? Tidak ada. Tidak ada. Baik, setelah kamu mengamati gambar tentang seorang bayi yang menerima sakramen baptis, sekarang saya minta masuk ke dalam kelompok. Di situ ada 4 kelompok. Jadi nama-nama kelompok di situ Ibu kasih sesuai dengan nama simbol-simbol dari sakramen baptis. Simbol-simbol dari sakramen baptis. Sekarang duduk berkelompok. Gambar, lalu menjawab pertanyaan sesuai dengan simbol yang kamu dapat di setiap kelompok itu. Sudah? Sudah. Semua sudah? Sudah. Ya. Kalau sudah, saya minta kelompok air untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Pada kelompok air saya persilakan. Selamat pagi guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana simbol air dalam sakramen baptis membantu kita memahami makna dari sakramen itu sendiri? Jawaban nomor 1. Sakramen baptis dan air, kita dapat memahami makna dari sakramen itu sendiri dengan cara sakramen baptis mengajarkan kita tentang komitmen untuk hidup sebagai pengikut Kristus dan menjadi bagian dari gereja. Pertanyaan nomor 2. Apa hubungan antara simbol-simbol dalam sakramen baptis dengan kehidupan sehari-hari kita? Jawaban nomor 2.
Simbol-simbol dalam sakramen baptis dan air memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan sehari-hari kita. Air, sebagaimana air melambangkan kebersihan kita dari dosa-dosa asal. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana kita dapat menjaga agar makna dari simbol-simbol sakramen baptis tetap hidup dalam hati kita? Jawaban nomor 3. Cara kita dapat menjaga agar makna dari simbol-simbol sakramen baptis tetap hidup dalam hati kita adalah dengan membaca Alkitab. Membaca Alkitab dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang baptis. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana kamu dapat menjadi terang dunia seperti yang dilambangkan oleh lilin setelah menerima sakramen baptis? Jawaban nomor 4. Menjadi terang dunia seperti yang dilambangkan oleh lilin setelah menerima sakramen baptis dapat dilakukan dengan cara hidup sesuai dengan ajaran Kristus, berusaha hidup sesuai dengan ajaran Kristus, dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari teman-teman dan guru, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, kepada kelompok 2 silakan. Selamat pagi teman-teman dan guru. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Waktu saya berikan kepada teman-teman. Soal nomor 1. Bagaimana simbol-simbol lilin dalam sakramen baptis membantu kita memahami makna dari sakramen itu sendiri? Jawaban. Lilin melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan karena kita adalah anak Tuhan Kristus. Soal nomor 2. Apa hubungan antara simbol-simbol lilin dalam sakramen baptis dengan kehidupan sehari-hari kita? Hubungan antara simbol-simbol lilin dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Kita harus membuka hati kita agar menolong orang yang sedang kesusahan. 2. Kita harus menghormati satu sama lain karena menghormati adalah tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 4. Bagaimana kita dapat menjaga agar makna dari simbol-simbol sakramen baptis tetap hidup dalam hati kita? Untuk menjaga sakramen baptis tetap hidup dalam hati kita adalah yaitu dengan berdoa. Kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan supaya sakramen baptis tetap hidup dalam hati kita. 2. Mengambil bagian dalam kegiatan gereja. Kita harus mengambil bagian dalam gereja. Contohnya bekerja bakti bersama, ikut Legio Maria. Soal nomor 5. Bagaimana kamu dapat menjadi terang dunia seperti yang dilambangkan oleh lilin setelah menerima sakramen baptis? Untuk menjadi terang dunia, kita harus menjaga 3 simbol-simbol dalam sakramen baptis, seperti air, lilin, kayu putih. Untuk menjadi terang dunia yang dilambangkan oleh lilin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dari teman-teman dan guru. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Hasil kerja kelompok kalian tentang simbol-simbol dalam sakramen baptis. Mari kita sama-sama untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan menonton video berikut. Setelah murid itu berangkat ke Galilea, kemudian telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan hari ini untuk kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang telah diselamatkan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita jangan pernah takut, iman, tinggal, dan ragu dalam menjalani kehidupan sebagai
Kira-kira dalam video tersebut Yesus memberikan pesan kepada siapa? Dalam bahasa ya? 12 murid Yesus. Apa pesan Yesus kepada para muridnya? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi pesan Yesus kepada para muridnya, di mana baptislah orang yang kamu jumpai. Terus apakah nilai-nilai dari bacaan tersebut yang dapat kamu terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari? Hanya Saling mengasihi. saling mengasihi, apalagi yang lain. Jangan bimbang ragu memberitakan Injil. Jangan bimbang atau ragu untuk memberitakan Injil. Dari babu saling menolong sesama yang sedang kesusahan. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Baik, setelah kamu mengerjakan simbol-simbol dari sakramen baptis tadi di kerja kelompok, mengamati gambar dan menonton video firman Tuhan. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa itu sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang paling penting dalam gereja Katolik. Jadi ini adalah pintu gerbang bagi seseorang untuk memasuki kehidupan baru dalam Kristus dan menjadi anggota gereja. Melalui sakramen ini kita dibersihkan dari dosa asal dan menerima Roh Kudus. Apa itu sakramen baptis? Jadi sakramen baptis itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, yang artinya menjadi suci. Baptis berasal dari bahasa Yunani, baptismo, yang artinya upacara pembasuhan. Baptis melambangkan kelahiran kembali spiritual, sama seperti bayi yang baru lahir memasuki dunia, kita juga dilahirkan kembali ke dalam kehidupan baru dalam Kristus. Makna dari sakramen baptis. Makna dari sakramen baptis. Yang pertama, pembersihan dari dosa asal. Jadi melalui air baptis kita dibersihkan dari dosa asal yang dibariskan dari Adam. Yang kedua, penerimaan Roh Kudus. Di dalam sakramen baptis kita menerima Roh Kudus yang akan menuntun kita sepanjang hidup. Yang ketiga, keanggotaan gereja atau menjadi anggota gereja. Jadi baptis memasukkan kita ke dalam persekutuan umat beriman, yaitu gereja Katolik. Dan yang keempat, panggilan untuk menjadi murid Kristus. Setelah dibaptis, kita dipanggil untuk mengikuti teladan Kristus dan menjadi saksinya di dunia. Simbol-simbol dalam sakramen baptis. Simbol-simbol dalam sakramen baptis. Yang pertama, air. Air melambangkan pembasuhan dari dosa dan kelahiran kembali. Yang kedua, lilin. Lilin melambangkan Kristus sebagai terang dunia.
dan kita sebagai anak-anak terang. Yang ketiga, minyak krisma. Minyak krisma melambangkan pemberian Roh Kudus dan pengurapan untuk menjalankan tugas sebagai murid Kristus. Yang keempat, kain putih. Kain putih melambangkan kemurnian dan kehidupan baru, pentingnya sakramen baptis. Buah atau rahmat dari sakramen baptis. Setelah kita menerima sakramen baptis, buah atau rahmat yang dapat kita terima, yang pertama, dihapuskan dari segala dosa. Yang kedua, dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Yang ketiga, mendapatkan rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya. Yang keempat, ikut ambil bagian dari tugas gereja. Dan yang kelima, dimeteraikan menjadi milik Kristus selama-lamanya. Apa pesan dari Injil Matius atau dari video yang kita nonton tadi? Jadi video yang kita nonton tadi itu diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan 20. Nah, menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan dan perkataan kita dapat menjadi teladan bagi orang lain. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan pewartaan Injil di paroki. Kita dapat terlibat dalam berbagai kegiatan katekese, pelayanan sosial, atau kelompok doa. Yang ketiga, membagikan iman kita kepada orang lain. Jangan takut untuk berbicara tentang iman kita kepada teman, keluarga, atau siapapun yang kita temui. Jadi, kesimpulan dari Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan 20 yaitu fondasi bagi misi gereja. Jadi dia mengundang kita untuk menjadi saksi Kristus di dunia dan membawa kabar baik kepada semua orang. Sebelum kita masuk kesimpulan, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, Lucy. Mengapa sakramen baptis disebut sebagai pintu gerbang? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi tadi sakramen baptis itu adalah sebagai pintu gerbang untuk menerima sakramen-sakramen lain. Nah, kenapa dia di situ disebut sebagai pintu gerbang? Karena dia adalah sakramen yang pertama yang kita terima. Kalau kita belum menerima sakramen baptis, maka kita tidak bisa untuk menerima sakramen-sakramen yang lain. Jadi dia sebagai pintu gerbang. Maka kalau kita sudah menerima sakramen baptis, maka kita bisa untuk menerima sakramen Ekaristi. Tetapi kalau kita belum menerima sakramen baptis, maka sakramen yang lain, sakramen Ekaristi kita belum bisa untuk menerima. Makanya di situ sakramen baptis itu disebut sebagai pintu gerbang. Kalau pintu gerbangnya sudah terbuka, maka kita bisa masuk ke sakramen-sakramen yang lain. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini tentang sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen penting dalam agama Katolik yang memiliki makna dan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan spiritual seseorang. Melalui sakramen baptis, seseorang dapat pertama menerima pengampunan dosa,
Sakramen baptis memberikan pengampunan dosa asal dan dosa pribadi sehingga seseorang dapat memulai kehidupan baru dalam Kristus. Yang kedua, menjadi bagian dari gereja. Sakramen baptis memasukkan seseorang ke dalam komunitas gereja Katolik sehingga mereka dapat menjadi bagian dari tubuh Kristus. Yang ketiga, menerima rahmat Allah. Jadi sakramen baptis memberikan rahmat Allah yang dapat membantu seseorang untuk hidup dalam iman dan kasih. Yang keempat, mengalami perubahan hidup. Sakramen baptis dapat membawa perubahan dalam perilaku dan keputusan seseorang sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Dengan demikian, sakramen baptis merupakan langkah awal yang penting dalam perjalanan spiritual sehingga sebagai Kristen dan dapat memiliki pengaruh yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bahan refleksi untuk kalian, pertama makna pribadi, koneksi dengan kehidupan sehari-hari, pertumbuhan iman, tanggung jawab sebagai umat beriman. Sebagai bahan refleksi kehidupan, rumuskanlah hasil refleksi kalian dalam buku catatan kalian. Perhatikan bahan refleksinya. Jadi dari bahan refleksi ini kalian kerja di rumah dan akan diperiksa minggu depan pada pelajaran agama Katolik. Sudah? Baik, mari kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Terima kasih atas berkat dan pemerintahan-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik. Semoga apa yang kami berikan kepada kami bisa berguna bagi kami semua. Ya Bunda Maria, kami mau sedang di luar, jaga dan lindungi kami berdua, jauhkan kami dari segala sakit, penyakit dan mara bahaya yang menimpa jiwa dan raga kami. Nama kami puji hingga esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Amin. Terima kasih kepada Hafiz yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih atas partisipasi dari kalian semua. Sampai berjumpa kembali minggu depan.